Oke, selamat pagi semuanya. Ini pertemuan ke-12. Sudah hampir di ujung semester ini. Materi hari ini tentang menyusun konsep perancangan arsitektur. Materi ini saya ambil justru dari tugas-tugas beberapa mahasiswa. Saya pilih secara random. Ya, tidak melihat produknya seperti apa dan gimana, tapi saya benar-benar pilih secara random untuk memperlihatkan keterkaitan dari programming kalian, kemudian bubble diagram, kemudian studi preseden, dan yang terakhir adalah transformasi bentuk. Apakah ada keterkaitannya? Apakah ada benang merah dari semuanya? Seharusnya ada keterkaitan dari rumusan masalah yang dimunculkan di programming, kemudian bagaimana menyelesaikan atau menyusun bubble diagramnya, nah, sebagai landasan untuk kalian membuat denah atau menyusun masa dan segala macam. Kemudian pembelajaran dari studi preseden, apa yang bisa dipelajari, kemudian mencoba dari dasar-dasar itu mencoba menyusun konsepnya, konsep perancangan itu apa sih. Oke, kita mulai dengan contoh yang pertama. Mungkin kalau terlalu kecil saya besarkan dulu. Kita coba fokus di, saya tidak tahu ini punya siapa juga. Saya kemarin benar-benar random sampling, hanya kesamaan, kemudian kesamaan nama, kemudian saya coba susun screenshot sehingga kalau toh ada sedikit blur, mohon maaf, ini memang screenshot, jadi tidak jelas, pasti tidak jelas. Oke, kita lihat faktanya di Palembang, kemudian secara bentuk berada di pemukiman yang padat, ini jelas posisinya. Daerah Sako, luasnya cukup, kemudian diinginkan dua lantai, kemudian kebutuhannya terhadap bukaan tinggi, artinya supaya penghawaan dan pencahayaannya maksimal, artinya lebih kepada pendekatan ke alamnya, penggunaan pasif cooling dan segala macam untuk penghawaan, kemudian penggunaan natural light-nya untuk pencahayaannya. Itu landasan awalnya. Kemudian ini bubble diagramnya. Yang menarik justru di bubble diagram ini yang menjadi fokus utama atau penghubungnya justru selasar, baik di lantai 1 maupun lantai 0 sama lantai 1. Salah ngeklik sih. Oke, ini saya kompas di sana. Iya, penghubungnya adalah di selasar. Maaf. Oke, nggak masalah. Itu kemudian ini identifikasi penghuninya, sehingga kita dapat profilnya, hobi memelihara burung, kemudian hobi merajut dan seni. Tiga hal ini mungkin ada keterkaitan yang jelas dengan permasalahan bagaimana mewujudkan sebuah rumah yang penggawaannya bagus, pencahayaannya juga bagus, karena memelihara burung juga perlu sebuah ruang terbuka, merajut seperti itu juga. Kemudian saya nggak tahu nih seninya seni apa, tapi itu intinya di situ. Kemudian yang menarik dari contoh kasus yang ditampilkan oleh mahasiswa ini justru pada bagaimana kemudian melihat susunan ruangnya. Kita coba lihat susunan ruang dari studi preseden yang diambil. Studi presidennya
dia mengambil beberapa contoh kasus yang sirkulasinya itu sirkulasi menerus, sirkulasi yang linier meskipun bentuknya L dan segala macam. Hanya ini aja yang agak beda, tapi yang lainnya adalah linier. Bagaimana sirkulasi linier ini bisa kemudian disusun atau ditempatkan supaya bisa menjawab permasalahan dari ini, permasalahan memaksimalkan bukaan dan memaksimalkan cahaya. Kemudian secara bentuk dia mengambil bentuk yang box. Jadi bangunan-bangunan yang dipelajari dalam studi preseden ini adalah bangunan-bangunan dengan bentuk yang kotak gitu. Nah, bagaimana kemudian pembelajaran dari studi preseden ini diterapkan dalam transformasi bentuk? Ini mungkin agak kompleks, tanda kutip ya, agak berbedanya di sini. Transformasi bentuk ini sampai pada titik ini juga sudah menarik, menempatkan warna-warna untuk membedakan zonasinya. Dengan ada satu lagi tambahan karena dia fokusnya ke selasar adalah sirkulasi. Bagaimana sirkulasi, karena di proses pembelajaran di studi preseden sirkulasi menjadi fokus utama juga. Sudah box segala macam. Nah, hanya kemudian ada tambahan atap. Saya tidak tahu apakah memang ini kaitannya dengan studio mungkin ya, harus atapnya ada atap segitiga dan segala macam. Tapi dari kesemuanya penjelasan yang ditampilkan di poster ini, kayaknya bisa kemudian dibuat sebuah konsep stream boxes. Stream itu kan mengalir, box yang mengalir. Kenapa box yang mengalir? Saya mengambil ide dari sirkulasi yang mengalir, kemudian box dari studi preseden, kemudian ini permasalahan bukaan dan segala macam. Ketika box itu disusun secara mengalir, kalian pasti masih ingat ketika PA1 kita bermain-main dengan unus taku. Itu ketika box kotak-kotak unus taku itu disusun, itu kan bisa aja menjadi sebuah susunan yang mengalir. Ketika susunan mengalir seperti ini, itu ada ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk pencahayaan dan penghawaan, hingga penyusunan di dalamnya, di dalam ruangannya, kapan dibuka, kapan menjadi box masif dan segala macam. Dan contoh-contoh studi preseden sudah mencontohkan itu. Ini ada bukaan, ini boxnya juga ada bukaan, ini ada bukaan, box ini juga ada perbedaan, sehingga ini pasti ada cahaya dan udara yang masuk. Cahaya bisa masuk ke dalam, cahaya juga bisa masuk, cahaya bisa masuk. Tinggal ini karena contoh-contoh kasus yang berada di iklim yang berbeda dengan kita, mungkin kalau lihat dari fotonya, dari gambarnya, ini iklim 4 musim, tinggal lebih tertutup. Tapi yang mungkin yang di sini bisa kita gunakan sebagai contoh kasus untuk menyelesaikan permasalahan bukaan dan pencahayaan. Itu contoh pertama. Kira-kira seperti itu. Jadi cara berpikirnya itu seperti itu. Jadi penyusunan konsep tidak perlu sekaku konsep analogi, konsep metafora kalau buku pengantar arsitektur ya, atau konsep apa gitu, mungkin postmodern dan segala macam. Itu lebih ke pendekatan. Kalau saya sih lebih analogi, metafora itu lebih kepada proses atau sebuah pendekatan ketika menyusun sebuah konsep. Tapi bisa saja konsep itu dimunculkan atau dibangun berdasarkan proses berpikirnya, proses merancangnya, proses analisisnya. Bisa dari studi preseden, bisa dari profil dari penghuni, bisa ketika kalian melakukan proses transformasi bentuknya, atau kebanyakan dari tapak, dari pendekatan tapak seperti apa. Oke, itu contoh pertama.
dari contoh kasus yang ada. Ini contoh kedua, kita coba lihat masalahnya apa sih yang diangkat. Pembuatan bangunan yang dapat menghalangi banjir masuk. Oke, memaksimalkan cahaya sama, bertahan di iklim tropis sama kurang lebih, jadi tanggap iklim dan segala macam, dan memaksimalkan material alam. Oke, kita coba lihat dari permasalahan sini, permasalahan yang berangkat dari keberadaan tapaknya, pohon jeruk, mungkin banjir dan segala macam. Lalu dari sini kita coba lihat hubungan ruangnya, tidak ada yang spesial, tapi menarik dari hampir ke semua, saya sekilas saja melihat dari semua yang sudah dikumpulkan kalian, justru yang menjadi fokus utama atau menjadi sentral sebuah bangunan justru pada tangga. Hati-hati ya, tangga ini dia benar-benar menjadi sentral atau hanya sekedar sirkulasi, atau yang menjadi sentral justru yang menjadi sentral justru ini, ruang keluarga dan ruang santai. Bisa saja seperti itu. Jadi yang menjadi fokus utama baik di lantai 1 maupun di lantai 2 adalah keluarga mungkin di lantai 1, ruang santai yang berada di lantai 2. Kemudian mereka punya koneksi, katakanlah mau dua ini lantai 1-nya, ini ada lantai 2 ruang santainya, kemudian baru ada tangga. Jadi tangga hanya sekedar penghubung atau sirkulasi. Tuh, dulu kita lihat studi presidennya. Studi presidennya mengambil beberapa penghawaan, tropis segala macam. Kemudian bentuknya seperti ini, bentuk yang sangat sederhana. Tapi justru ada satu hal yang tidak tanda kutipnya tidak terselesaikan atau tidak dijawab baik melalui presiden, nanti kita lihat transformasi bentuknya, adalah keberadaan permasalahan yang awal, permasalahan utama, yaitu tentang banjir. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat ke transformasi bentuknya. Transformasi bentuk juga tidak menjawab tentang banjir. Jadi transformasi dengan permasalahan itu kurang nyambung. Studi presiden juga dengan studi presiden juga nggak nyambung. Apakah mau dihilangkan atau menjadi bentukan yang lain, itu terserah nanti. Tapi yang kemudian bisa kita coba lihat dari bentukan ini, bentukan studi presiden, kemudian dari permasalahan yang sudah diidentifikasi dari bubble diagram, sebenarnya bisa aja kemudian memunculkan sebuah konsep ini, simple shape for efficiency energy. Ini bentuk yang sangat simple. Kalau kalian buka, ada yang disebut dengan barn house, jadi rumah gudang. Sebenarnya bentuk ini adalah rumah gudang bagi negara-negara di Eropa atau di Amerika. Jadi barn house itu rumah untuk menyimpan jerami atau untuk kandang kuda dan segala macam. Bentuknya sangat simpel. Kalau diperhatikan, bentuk segitiga dan ada tubuhnya. Bagaimana dengan permasalahan banjir tadi? Kenapa enggak? Barn house-nya kemudian ini kan bisa aja kemudian bentuk yang sederhana ini diangkat, benar-benar lantai bawah itu benar-benar untuk ruang sosial yang tanda kutip di keadaan tertentu, keadaan banjir dan segala macam, direlakan untuk
diairi atau ditutupi oleh air, tapi kehidupan segala macam berada di lantai atas. Tidak ada masalah gitu loh. Seperti bentuk ini sebenarnya ini kan bisa aja ini dianggap sebagai rumah panggung dengan bentuk yang sangat simpel gitu, dari Bauhaus. Nah, ketika melakukan transformasi, entah kenapa tiba-tiba kok ada joglonya ini. Bisa aja kemudian akan joglo itu menjadi teknologi yang sangat sederhana gitu. Seperti itu. Logikanya ya panggil. Ada kok apa masukan aja contemporary Bauhaus itu, kemudian ada beberapa yang diangkat di rumahnya tapi lebih ke kenapa saya mengacu ke efisiensi energi, karena kembali lagi sama seperti contoh yang pertama adalah iklim tropis, sehingga pencahayaan dan penggawaan yang natural itu menjadi fokus utama. Seperti contoh di studi Mercedes di Potong, bagaimana penggawaan kemudian pencahayaan itu bisa maksimal. Oke, itu contoh yang kedua. Ini contoh yang ketiga. Agak berbeda banget dengan dua contoh yang sebelumnya. Kita coba lihat. Efisiensi dan efektivitas hubungan antara ruang, udara, dan cahaya yang merata. Ini profil penggunanya, atau pelakunya di dalam, pengajar, kemudian ada yang hobi pertama, ada yang dimasak, penonton, misalnya arsitektur, kebutuhan mini teater atau mini studio, ya, tidak tahu, bisa aja sih, nggak masalah. Kemudian ada kebutuhan juga ruang studio, ruang kedap udara. Oke, ini layoutnya. Yang menarik di sini adalah layout ini kemudian dibarengi dan yang studi presiden dari zona-zona yang ternyata ada kesamaan posisinya. Sirkulasi linear, geometri bentuk persegi panjang, bentuknya sama, efisiensi dan segala macam. Kemudian ini tampangnya ada agak berbeda dengan yang sebelumnya. Tampangnya ternyata dia mengambil bentuk kotaknya ini, kemudian baru berbentuk segitiga. Di beberapa tempat ada kotak, ada segitiga, tapi di beberapa studi kasus hanya kotak-kotak saja. Oke, kemudian kenapa kemudian saya mengambil kesimpulan, berinisiatif untuk membuat sebuah konsep sound and sound karena ini kebutuhan terhadap mini teater, kebutuhan terhadap ruang kedap udara, pada saat bersamaan juga hubungan ruang, udara, dan cahaya. Sehingga sebenarnya bisa aja kita lihat frekuensi atau gelombang cahaya itu bagaimana, gelombang suara bagaimana, dan kemudian itu yang kemudian diterapkan ke dalam bangunan layout ini. Bukan ini, kalau yang ini kan studi presiden. Itu yang diterapkan, kemudian diterapkan di dalam transformasi bentuk. Transformasi bentuk kita bisa melihat atau kita bisa fokuskan ke bagaimana matahari itu masuk ke dalam bangunan, lalu bagaimana kebutuhan terhadap ruang kedap, suara tadi untuk studio dan segala macam itu menjadi fokus utama, sehingga kemungkinan bentuknya bukan lagi sekedar kotak, tapi bentuknya mungkin wave, lebih ke organic form.
sehingga tetap aja cahaya tetap menjadi fokus utama. Pada saat bersamaan juga ada wave suara tadi. Bisa seperti itu. Jadi kalau di posisi sini yang diutamakan tanda kutip adalah permasalahannya, kemudian profil dari pengguna, sehingga studi preseden kemungkinan harus sedikit dirombak. Kemudian sonasi juga kita mencoba cari sonasi yang lebih memunculkan kesan gelombang tadi, baik gelombang suara maupun gelombang cahaya. Bisa seperti ini. Kemudian sirkulasinya juga bisa aja sirkulasinya juga berbeda. Kalau ini sirkulasi menerus, linear dan segala macam, mungkin ini lebih ke radial atau ke desak atau apa. Silahkan buka di buku Teknik Kancing tentang sirkulasi itu. Begitu contoh ketiga. Kemudian contoh yang keempat, hampir mirip-mirip dari apa yang disampaikan. Jujur saya pilihnya random, jadi mungkin kebetulan aja randomnya jadi sama semua. Permasalahannya ini penempatan cahaya dan penggawaan alami rata-rata seperti itu sebagai rumah tinggal. Kemudian ini profil pelakunya, ada wirausaha, ada di rumah tangga, hobinya membaca buku, ada yang pertama, hobinya mendengarkan lagu dan menggambar. Secara aktivitas karakternya sangat-sangat berbeda. Jadi kemudian disatukan dengan bagaimana menciptakan sebuah rumah yang dengan bukaan dan pencahayaan alami. Ini organisasi ruang di lantai 1 dan 2. Yang unik di sini adalah yang menjadi sentral justru ruang tamu, dan kemudian dihubungkan, saya nggak tahu ada hubungannya di ruang keluarga atau di mana, menuju ke ruang santainya. Oke. Kemudian dari contoh studi preseden, unik dari studi preseden yang disampaikan oleh mahasiswa ini adalah mencari bentuk-bentuk yang justru asimetri. Kalau tadi house yang simetri, di sini justru yang cari yang asimetri. Cukup unik gitu bentuknya. Dan ini juga bisa dikatakan asimetri. Lalu tapi ketika disampaikan transformasi bentuknya, ini tidak muncul gitu. Sayang. Untuk kota kemudian dibagi 3 zona. Ini saya menjadi 3 masa yang ditarik, ada yang segala macam, aktif adiktif, kemudian sudah ditambahkan bentuk segitiga. Apa sebenarnya dari segitiga ini misalnya ini segitiga yang asimetri itu sebenarnya bisa menyesuaikan dengan bentuk yang ada di studi preseden. Sehingga pemikiran saya kenapa konsep dari paparan ini atau dari kasus ini yang bisa aja kemudian menjadi asymmetrical boxes, jadi box yang asimetri. Kenapa demikian? Kenapa munculnya asimetri? Kembali lagi ke profil penggunanya yang memang punya karakter berbeda-beda, karakter yang berbeda yang secara analogi mungkin setiap individu itu punya besaran yang berbeda, besaran kebutuhan aktivitas yang berbeda, misalnya demikian. Maka kemudian kalau mau dilihat di sini juga unik gitu, organisasi ruangnya punya aktivitas yang mungkin secara aktivitasnya sama dengan yang lain, tapi besarannya berubah, berbeda.
Beberapa tempat, beberapa rumah, ruang tamu hanya sebagai tambahan, bahkan diletakkan di teras. Tapi ini menjadi fokus utama. Kemudian ruang santai menjadi sentral. Tapi pada saat bersamaan juga punya aktivitas yang sangat spesifik. Jadi fokusnya menjadi tidak lagi simetri sama persis, tapi berbeda-beda. Dan kemudian disusun menjadi sebuah bentuk yang kreatif. Jadi presiden yang ditampilkan di sini juga cukup unik gitu, juga cukup unik. Nah, presidennya mencerminkan bentuk ini. Hanya kemudian ketika transformasi bentuk tidak muncul bentukan cukup unik. Jadi itu ada missing, ada beberapa hal yang tidak konsisten. Begitu sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Sebelum saya mau cek sendiri lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya sengaja tidak menyebutkan namanya supaya menjadi pembelajaran kita semua. Kalau sebut nama nanti jadi hanya kayak model asistensi, nanti asistensi ada waktunya sendiri. Oke, pertanyaan sampai sini. Jadi secara mudahnya menyusun konsep itu kita bisa melihat dari kita lihat analisisnya seperti apa, kita lihat studi presidennya seperti apa, atau lebih ke profilnya, penghuninya seperti apa. Kemudian kita cari kata-kata yang mencerminkan keseluruhan dari rancangan kita. Jadi kata-kata itu benar-benar menjadi cerminan keseluruhannya, tidak hanya part per bagian saja, tapi benar-benar keseluruhannya. Dan konsep itu tidak perlu takut untuk membentuk konsep, tidak perlu kaku juga, analogi kayak apa, kayak ya. Jadi itu justru menjadi kreativitas dalam pembungkus, dalam mengkaitkan antara isi dari perancangan kita, baik dari programming, baik dari profil pengguna, baik dari analisis yang kita lakukan, sampai pada konsep besarnya. Konsep besarnya apa sih? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya coba lanjutkan ke yang contoh kasus tanda kutip yang sudah jadi. Jadi ini sekaligus juga sedikit belajar karena pada tugas berikutnya kalian mulai hari ini sampai nanti tanggal 14 ada waktu untuk mengumpulkan draft UAS Anda. Jadi minggu depan saya akan menjelaskan skematik desain, bagaimana itu skematik desain, meskipun nanti, sebentar lagi juga saya akan jelaskan secara ringkas, tapi ada kaitannya dengan konsep. Tapi minggu depan benar-benar ke skematik desain. Kemudian setelah itu kalian sampai tanggal 14 November kalian mengumpulkan draftnya, supaya pada pertemuan ke-14 dan 15 saya akan seperti sekarang, saya akan bongkar apa yang sudah kalian kumpulkan, apa yang sudah kalian kerjakan, untuk saya bahas. Dari pembahasan itu nanti menjadi review, atau katakanlah asistensi, sebenarnya mudahnya secara asistensi. Sehingga diharapkan pada UAS nanti kalian sudah benar-benar paham apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikumpulkan. Itu yang pertama secara target jangka pendek. Jangka panjangnya, ketika kalian sudah lulus mata kuliah TMPA ini, itu kalian sebenarnya sudah siap untuk mengikuti sayembara desain apapun itu. Karena sudah mulai paham apa yang harus ditampilkan, apa yang harus di layout, bagaimana penyusunannya dan segala macam.
Itu kenapa nanti sebentar lagi saya akan jelaskan kaitannya dengan konsep. Kemudian minggu depan lebih ke skematik design. Skematik design itu kasarannya bagaimana kita menampilkan pemikiran kita dalam sebuah portofolio atau dalam sebuah poster, sehingga orang membaca poster itu atau membaca portofolio itu, kita akan paham, orang akan paham bagaimana pola berpikir rancangan kita dan menjadi tertarik untuk belajar lebih lanjut, atau kalau di sayembara adalah narik minat dari juri sehingga punya nilai lebih. Oke. Contoh kasus yang ini adalah contoh kasus bagaimana kemudian menyusun sebuah konsep dari, sama seperti tadi logikanya, dari fenomena yang ada. Konsep besarnya adalah ini. Konsep besarnya yang diungkap oleh si Hillman ini adalah konsep breadth of life dalam sebuah perumahan. Mengapa demikian? Kenapa muncul konsep ini? Apakah orang tidak bernafas dan segala macam di perumahannya? Isunya adalah ini. Ini sebenarnya isu di kotak ini adalah programming. Ada fakta seperti ini. Ini fakta. Ini fakta. Ini adalah kebutuhan, need-nya. Ini adalah sebenarnya seperti ini. Bisa dikatakan need-nya juga. Kemudian dari situ, apa yang bisa diambil? Apa yang bisa ditawarkan? Jadi, dari tema C, tema 5 element of nature, kemudian menjadi gimmicknya. Ini adalah programming konsep. Tema yang coba ditawarkan untuk menyelesaikan isu-isu ini. Ya, kemudian ini konsep. Bagaimana kemudian elemen-elemen yang ada di C, ada yang di 4 elemen dari alam tersebut diterapkan dalam sebuah hunian. Lalu ini yang kemudian ditawarkan. Ini konsep besarnya. Jadi mungkin tidak tegas problemnya yang dimunculkan, tapi dari fakta-fakta yang ditampilkan, seperti ini, perumahan yang monoton karena mass production, sosial interaksi yang sangat minim, meskipun rumahnya berdempetan dan segala macam, unsur alam yang terlupakan, meskipun tidak diliteralkan permasalahannya, tapi jelas. Kemudian ada tema sebagai programming konsepnya. Kemudian ini dari programming konsep, dari permasalahan, identifikasi permasalahan, ditawarkanlah sebuah penyelesaian. Ditawarkan sebuah penyelesaian yang disebut dengan breadth of presiden di apa tersebut. Kemudian dijabarkan melalui beberapa analisis secara keseluruhan. Sehingga kalau mau dikaitkan dengan tugas TMPA, ini adalah spasial. Sehingga ada meta persepsi dan segala macam. Ini adalah analisis fungsional, aktivitasnya semua. Sehingga ada cluster-cluster. Lalu ini penjabaran dari analisis tersebut sampai ke material, detail material, sehingga konsep besar dari ini, breadth of life ini, dijabarkan secara fungsional, dijabarkan secara spasial, bahkan sampai ke detail material, sehingga konsep ini benar-benar melingkupi semua penyelesaian masalah dari yang ini isu.
isu, ada masalah di sana dan di sini, itu kemudian diselesaikan di bagian ini, di bagian fungsional dan di bagian spasialnya, lengkap sampai ke material penggunaan material. Ini kasus di perumahan, kurang lebih seperti itu. Jadi pemahamannya seperti itu. Dari sini juga kita akan bisa belajar bagaimana menyusun layouting dari sebuah poster, mana yang menjadi highlight, mana yang menjadi fokus utama, mana yang kemudian analisis yang mendukung, sehingga mungkin tidak perlu disusun seperti ini. Jadi mungkin organisasi uang atau profil pelakunya tidak perlu di model kotak seperti ini, tampil seperti ini, atau bisa saja kemudian ditampilkan secara lebih menarik lagi itu tentang layouting aja. Tapi ada yang menjadi fokus utama saya adalah bagaimana pola berpikirnya, bagaimana kemudian menyusun sebuah konsep di titik ini. Pada minggu depan nanti kita coba belajar bagaimana sih menampilkan ide-ide itu. Data-data yang sudah dikumpulkan kalian bisa kemudian diolah kembali. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Terus identifikasi ini kan identifikasi yang tertulis. Kemudian silakan kalian berkreasi sehingga bisa ditampilkan secara lebih menarik seperti ini. Nanti file ini akan saya share di grup WA supaya kalian bisa pelajari lebih lanjut. Hari ini saya fokus ke satu hal ini dulu. Mungkin minggu depan saya akan buka satu-satu dan ada beberapa contoh tambahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup Kak? Paham Kak? Kalau tambah pusing? Dan kalau ada pertanyaan, Pak, apakah harus dirubah? Ya, tergantung kebutuhan kalian. Bagaimana? Apakah perlu dirubah? Atau ganti sama sekali? Buat saya sih bukan hal sia-sia yang sudah Anda kerjakan di tugas-tugas yang lalu, karena minimal kalian sudah melakukan identifikasi. Hanya kemudian tinggal menyampaikannya bagaimana. Kemudian ya, hari ini lebih bagaimana menyusun konsep itu supaya menarik, supaya tidak kaku. Oke, pertanyaan. Cukup Kak? Teman-teman pada tidur. Masih cukup kayaknya Pak. Oke. Udah. Kemudian jangan ragu lagi kalau toh memang ada kebingungan, ada segala macam untuk menggunakan WA Group sebagai tempat asistensi atau tempat diskusi, ya. Dipersilahkan, jadi nggak usah ragu-ragu.